Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas ataupun mengulik tentang problematika generasi Z. Dalam hal ini kami memberikan judul tantangan Gen Z di era global, di mana kompetensi dan kompleksitas semakin ketat. Lingkup pembahasan yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini ada tiga hal pokok. Ini yang pertama ada Gen Z dan problematikanya. Kemudian yang kedua ada tantangan Gen Z di era global. Kemudian yang terakhir ini nanti akan mencoba memberikan sedikit tips bagaimana strategi menghadapi perubahan bagi Gen Z tersebut. Generasi manusia, kita tahu bahwa hingga dewasa ini manusia dibagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama ini ada generasi baby boomer, di mana mereka lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Ini generasi tua. Kemudian ada generasi X, di mana mereka lahir di tahun 1965 sampai 1980. Kemudian yang ketiga, ini ada generasi Z, mohon maaf, di mana mereka lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Dan yang terakhir, bukan terakhir, satu sebelum terakhir ada generasi Z atau Gen Z. Ini lahir antara 1997 sampai 2012. Dan yang terakhir kita kenal ada generasi Alpha, di mana lahir sejak tahun 2013, rentang waktunya sampai sekarang. Setiap generasi ini memiliki karakter yang sangat unik dan kita akan coba mengupas di generasi manusia yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, yaitu Gen Z, generasi Z. Perlu kita tahu seputar Gen Z ini, yang pertama bahwa generasi ini lahir di era digital, memiliki karakteristik yang unik, potensi yang sangat luar biasa, namun juga ini dihadapkan dengan berbagai kompleksitas yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Ini nanti akan membawa dampak yang sangat luar biasa dan sekaligus kita sebagai orang tua ini harus mampu membaca eh, sesuatu yang harus dihadapi. Kemudian Gen Z ini adalah generasi yang pertama sepenuhnya dibesarkan di era internet dan medsos sangat gencar sekali. Mereka Gen Z ini sangat lihai dengan smartphone, komputer, dan internet. Dan tentunya ini bisa dibilang kalah bila dibandingkan kita sebagai generasi X ataupun Z. Kemudian sebagian besar interaksi sosial Gen Z ini melalui platform digital. Kita kenal ada Instagram, ada TikTok, Twitter, dan YouTube. Inilah seputar Gen Z yang kita pahami. Ini baru sebagian kecil saja. Kalau kita amati, sobat dan saudara semua, Gen Z ini ada sesuatu yang lost ataupun yang hilang. Yang pertama, ini berkaitan dengan pembentukan karakter seperti unggah-ungguh, sopan santun. Ini dapat kita ambil misalnya dari akar budaya Jawa. Sebagai contoh, anak-anak Gen Z ini susah sekali bilang terima kasih, mohon maaf, derek langkung, dan lain sebagainya. Kemudian, Gen Z ini bisa dibilang sebagai generasi instan. Mereka lebih suka pada kehidupan yang enak, tanpa harus perjuangan yang keras, tanpa melalui upaya yang berdarah-darah. Ini generasi instan. Kemudian sebagian juga memandang bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang lembek. Ini ditandai dengan adanya mudah mengeluh, mudah putus asa, kurang gigih, dan tidak suka pada tantangan. Ya karena itu memang dibesarkan di era digital ataupun smartphone ataupun internet itu tadi. Kemudian yang terakhir,
ini Gen Z ini sangat tergantung pada IT, ya. Esensi IT ini pada dasarnya hanya sebagai media ataupun alat. Paling utama dan paling pokok adalah bagaimana membangun mindset itu sendiri. Ini merupakan karakteristik ataupun sesuatu yang hilang pada sebagian dari Gen Z. Sebagian kecil ataupun sebagian besar ini memang tergantung pada wilayah ataupun daerahnya. Walaupun tidak semua Gen Z itu mengalami kondisi yang seperti kami sampaikan ini. Tapi ini adalah sebagian besar yang ada ataupun kondisi yang ada pada Gen Z itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya ini Sobat semua, solusinya ini bagaimana? Tentunya yang pertama ada tiga solusi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini perlu mengembangkan critical thinking, berpikir kritis, kemudian membangun komunikasi ataupun keterampilan berkomunikasi, dan yang ketiga ini ada kolaborasi, collaboration, dan juga membangun teamwork. Tiga hal ini merupakan sebagian solusi bagi generasi Z di mana ada sesuatu yang hilang dari mereka. Kita kupas satu persatu. Yang pertama ini ada critical thinking. Gen Z perlu memahami tentang berpikir kritis ataupun critical thinking. Kalau kita kupas, berpikir kritis ini sebenarnya jeli. Artinya suatu proses mental yang melibatkan evaluasi yang cermat dan rasional. Apa yang perlu dicermati dan dirasionalkan, yaitu informasi, ide, gagasan, ataupun argumen yang ada. Ini umumnya sebagian besar mereka kurang memahami akan hal ini. Berpikir kritis ini akan memberikan manfaat, bukan hanya sekedar menerima informasi begitu saja, tapi ini lebih dalam lagi. Yang bersangkutan harus memahami, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan yang logis. Contohnya bagaimana ini ya, sobat semua ataupun anak-anakku semua. Penerapannya itu misalnya kita bisa lihat pada hal-hal yang sederhana. Kita mampu ataupun kita harus berani melatih membuat suatu pilihan yang tepat dan logis. Misal tentang suatu kegiatan ataupun produk yang harus dipilih. Gen Z harus mampu membandingkan dari berbagai aspek atau berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ini perlu latihan, nah. Kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi ini, kehidupan kita akan menjadi selamat. Yang kedua, contohnya penerapan dari berpikir kritis ini, yaitu bisa ataupun mampu memecahkan masalah teknis. Untuk bisa mampu memecahkan masalah teknis, ini perlu latihan dan kecermatan ataupun kejelian terhadap suatu problem ataupun masalah. Mencari tahu penyebab masalah dan mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan berbagai solusi. Motor macet misalnya, ini harus jeli penyebabnya apa. Jangan hanya mengeluh dan meninggalkan saja atau mencari alternatif lain. Nah, ini dalam rangka mempertahankan kehidupan kita. Yang ketiga, mensikapi terhadap berita. Gen Z sudah tentu di era digital ini akan digempur dengan banyak informasi. Dan apabila kita ataupun mereka Gen Z ini tidak jeli terhadap berita yang ada, maka ini bisa membuat bumerang, menghancurkan diri mereka sendiri. Kuncinya harus mampu menyaring, memilah mana berita yang tepat, mana berita yang baik, dan mana berita yang bermanfaat bagi kita ataupun manusia pada umumnya. Nah, di situ keberanian untuk menilai berita ataupun menyelidiki berita dengan tepat mutlak diperlukan untuk dilatih. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan berpikir kritis, ini adalah kemampuan mengambil keputusan yang penting.
cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk bisa mencapai itu bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan harus selalu berlatih dan berlatih. Oke, poin yang kedua, solusi yang kedua berkaitan dengan problematika generasi Z adalah kemampuan membangun keterampilan berkomunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi ini merupakan sarana untuk menyampaikan ide gagasan ataupun mempengaruhi pada pihak lain untuk bisa ikut sesuai apa yang eh, kita inginkan. Nah, keterampilan berkomunikasi ini merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Bagaimana untuk pesan itu bisa efektif? Ini perlu trik, kemampuan. Bahasa yang digunakan harus jelas, mudah dipahami, sesuai dengan audiens. Hal ini, sobat semua, ataupun anak-anakku semua, ini menyangkut pada komunikasi verbal, lisan ataupun tulisan, maupun komunikasi non-verbal yang biasanya ditunjukkan dengan bahasa tubuh ataupun ekspresi wajah. Nah, bagi sobat semua dan bagi anak-anakku semua yang belum memahami ataupun belum mencoba ini, tolong coba dilatih. Berkomunikasi dengan baik, gunakan mimik muka yang familiar, kemudian bahasa tubuh yang mengenakkan bagi lawan bicara, dan ini merupakan salah satu kunci Anda bisa diterima ataupun disenangi oleh pihak lain. Keterampilan ini sangat penting, nak, sobat semua, ini dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih-lebih dalam dunia kerja, karena kita tentunya tidak bisa bekerja secara individual. Kita selalu bekerja dengan tim, di mana di dalam tim itu dibutuhkan komunikasi yang menarik, efektif. Contoh implementasi untuk keterampilan berkomunikasi. Kita ambilkan contoh yang sederhana saja, nah ini. Yang pertama, ini mampu menjelaskan ide dan gagasan secara tepat, jelas, mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, terampil dalam berargumen. Ketika ada suatu klien ataupun pihak lain yang minta penjelasan, kita harus mampu bisa memberikan argumen ataupun alasan secara logis mengapa ini terjadi, mengapa hal tersebut terjadi. Tentunya ini harus didukung dengan data dan fakta yang akurat. Ini merupakan implementasi dari kemampuan untuk berkomunikasi. Kita coba bayangkan, andai kata kita gagap dalam mengatasi ini, tentunya klien ataupun konsumen akan lari tunggang langgang. Yang ketiga, mampu menyelesaikan konflik. Bukan tidak mungkin dalam suatu komunitas ataupun organisasi konflik sering terjadi. Kemampuan menggunakan skill komunikasi ini sangat dibutuhkan dan diperlukan, sehingga konflik bisa diatasi dengan efektif. Yang ketiga, solusi untuk problematika Gen Z adalah collaboration. Collaboration ini merupakan kolaborasi ataupun teamwork. Teamwork and collaboration ini merupakan suatu keahlian yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus saling ketergantungan di antara komunitas yang ada. Semuanya adalah saling membutuhkan dan memerlukan. Untuk itu, membangun teamwork dan berkolaborasi merupakan syarat mutlak keberhasilan ataupun kesuksesan hidup. Skill ini melibatkan apa saja? Yaitu melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, orang yang memiliki kemampuan ini memiliki kemampuan untuk membangun tim ini atau berkolaborasi ini biasanya lebih produktif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Kemampuan untuk membangun teamwork ataupun kolaborasi
tidak bisa dicapai dengan serta-merta. Semuanya butuh proses, butuh tahapan, butuh latihan. Dari sekarang, bukan besok. Jadi, sobat semua, ataupun anak-anak semua, jangan menunggu esok hari untuk membangun teamwork. Bangunlah kolaborasi ataupun kemampuan bekerja dalam tim mulai dari sekarang, dimanapun kalian berada. Ingat, setiap satu momen, satu kesempatan yang Anda manfaatkan, ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan Anda setelahnya. Selanjutnya, kita pahami bahwa teamwork ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekelompok orang, organisasi, ataupun komunitas biasanya tentunya didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Agar tujuan itu tercapai, teamwork perlu dibangun dengan kuat. Setiap anggota tim dituntut untuk memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun dari sana, kerjasama untuk mencapai hasil yang optimal ini dibutuhkan melalui kerja tim. Yang kedua, ini ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini merupakan proses bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ini berkolaborasi. Kolaborasi tentunya akan melibatkan pertukaran ide, gagasan, informasi, dan sumber daya yang ada. Oke, ini merupakan gambaran tentang kolaborasi ataupun teamwork. Sekarang perlu kita tegaskan kembali tentang poin penting teamwork dan kolaborasi. Yang pertama, communication skill ataupun kemampuan berkomunikasi. Ini merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan argumen secara jelas. Kemudian ada interpersonal skill. Jadi di dalam teamwork dan kolaborasi ini ada interpersonal skill. Itu apa? Kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan pihak lain. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga ini ada fleksibilitas. Artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan yang ada. Oke, dari poin penting teamwork dan kolaborasi inilah fondasi dasarnya ada pada karakter itu sendiri. Jadi ketika komunikasi skill bagus, interpersonal skill bagus, kemudian adanya fleksibilitas, ini yang menjadi fondasi pokok ataupun utama adalah karakter. Yuk kita lihat bagaimana membentuk karakter menuju masa depan yang gemilang. Jadi karakter building ataupun membentuk karakter ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan masa depan. Esensi karakter itu terletak pada kecerdasan emosi ataupun emotional quotient. Kemudian yang terakhir, ini kecerdasan emosi akan membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia, membuat keputusan, dan menghadapi tantangan yang ada. Ini kalau kita kaitkan dengan problematika dari generasi Z, ini sangat erat sekali. Generasi Z ada problem, ada sesuatu yang hilang, kemudian solusinya ada 3 hal, kemudian nanti didukung lagi dengan pembentukan karakter ataupun karakter building. Ini diharapkan nanti generasi Z ini akan semakin cerah masa depannya. Selanjutnya kita perlu memahami poin penting dari karakter. Sebenarnya esensi karakter yang ada pada manusia itu apa? Ini kalau kita pilah dan kita pilih, sebenarnya ada 2 hal pokok. Yaitu ada karakter kinerja, ini merupakan sifat, sikap, dan perilaku yang membangun pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada karakter religius,
ini merupakan sifat dan sikap dan perilaku yang membangun moralitas manusia dalam bekerja. Contohnya apa? Karakter kinerja itu. Karakter kinerja contohnya disiplin, jujur, tanggung jawab, kreatif, dan mampu beradaptasi, serta berkomunikasi dengan baik. Kemudian karakter religius ini merupakan contohnya beriman sesuai dengan keyakinan, adil, toleransi, kasih sayang, sopan santun. Karakter kinerja dan karakter religius harus bersama-sama seiring sejalan. Sebagai contoh, kita tidak ingin ada manusia yang jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, tapi tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tidak bertoleransi kepada sesama. Sebaliknya ada orang yang sangat beriman tapi kurang mampu beradaptasi, tidak mampu berkomunikasi, dan kurang bertanggung jawab. Kedua-duanya, poin penting dari karakter ini harus seimbang, selaras, dan serasi untuk membentuk sikap dan perilaku di dalam masyarakat. Mari kita lakukan refleksi dari tantangan generasi Z ini. Yang pertama, bahwa harta yang paling berharga bukan adalah harga diri, bukanlah uang. Oleh karena itu, jaga harga diri kita tetap baik. Yang kedua, harga diri tercermin dari karakter seorang, yaitu sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru yang paling berharga adalah pengalaman, dan jadikanlah pengalaman sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri. Salam sukses untuk generasi Z. Semoga sukses selalu masa depan Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.